Bab 1382. Aku sendiri nggak bisa meramalmu, jadi aku merasa ini sudah takdirnya, jelas Hasto. Sesudah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, Hasto hanya mencoba-coba waktu itu. Dia tidak menduga Wira akan berhasil berkultivasi. Itu artinya, Julian mungkin bisa diselamatkan. Rupanya begitu, Wira mengangguk. Dia meneruskan, jadi, Sekte Langit ingin membunuhku karena aku mempelajari teknik itu. Mereka takut aku menjadi kuat. Tapi, masa mereka sebodoh itu? Kalau aku benar-benar kuat, bukankah mereka yang diuntungkan? Apalagi, aku berteman denganmu dan Julian. Bukankah teman seharusnya membantu teman? Untuk apa mereka membunuhku? Tanya Wira. Wira sungguh kebingungan, apa hanya karena dia berlatih teknik bela diri Sekte Langit? Jika bertukar posisi, dia pasti akan memenangkan hati orang itu supaya berdiri di pihaknya. Bagaimanapun, orang itu sudah pasti jenius langka. Hasto tersenyum sambil menyahut, benar, tapi itu bukan alasan utama mereka ingin membunuhmu. Kamu memang sudah berhasil dan melanggar prinsip Sekte Langit. Normalnya, kamu akan diterima. Tapi, masih ada sesuatu di balik semua ini. Hal ini yang membuatmu berada dalam bahaya. Hasto tampak sangat serius. Wira pun tidak menyangka masih ada alasan lain. Dia segera bertanya, apa itu? Hasto bertanya balik, kamu sudah melihat penyakit yang diderita Julian, kan? Wira termangu sejenak. Hasto tidak mungkin menanyakan hal ini tanpa alasan. Jangan-jangan, teknik tersebut bisa menyembuhkan Julian. Maksudmu, teknik yang kupelajari bisa menyembuhkan Julian? Tanya Wira. Hasto mengangguk sembari menimpali, benar, hanya teknik tersebut yang bisa menyembuhkannya. Tapi, sudah pasti bukan sekarang. Setidaknya, kamu harus mencapai tahap dewata dulu. Tapi, kalau sudah mencapai tahap Asterik, kamu bisa membantunya mengatur hawa dingin supaya penyakitnya nggak begitu parah. Begitu mencapai tahap dewata, kamu baru bisa mengendalikan hawa dingin itu. Wira mengangguk, lalu Hasto meneruskan, dengan kata lain, teknik bela diri ini sangat penting untuk Julian. Wira berucap, nggak masalah kalau bisa membantu Julian. Tapi, apa kamu bisa menjelaskan lebih detail? Hasto menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, nama teknik ini adalah teknik matahari besar. Sementara itu, Julian punya fisik bulan dingin. Jadi, dia hanya bisa diobati dengan cara mengatur energi yin dan yang dalam tubuhnya. Mengatur energi yin dan yang? Tanya Wira seraya mengejapkan matanya. Hasto tersenyum sembari meneruskan, nggak mengerti, ya. Itu artinya, kalian harus berhubungan badan. Ketika berhubungan, teknik kultivasi akan otomatis diaktifkan. Energi dalam tubuh kalian pun akan mengikat satu sama lain. Ini namanya teknik ganda. Bab 1383. Wira sungguh tercengang mendengarnya. Teknik ganda, apa-apaan ini? Siapa yang bisa menduga akan hal ini? Wira berkata, jangan bercanda. Teknik ganda, Julian punya status mulia di Sekte Langit, dia berasal dari keluarga Triaji. Mana mungkin aku berani macam-macam dengannya? Hasto menyahut, kamu atau aku yang lebih memahami Julian. Biar ku beri tahu kabar baik, memang aku yang membunuh orang-orang itu, tapi Julian mengaku diri sendiri yang melakukannya. Selain itu, sebenarnya dia yang menyuruhku membunuh mereka. Wira makin terkejut, dia sontak memekik, apa? Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin? Julian jelas adalah wanita cerdas, kenapa malah melakukan hal seperti ini? Sungguh tidak bisa dimengerti. Julian punya perasaan untukmu. Dia melakukan semua ini tentu demi dirimu. Kamu pernah berpikir kenapa Julian kembali ke kediaman keluarga Triaji dan mengaku sebagai pembunuh? Tanya Hasto. Wira menggeleng. Dia sama sekali tidak memahami Sekte Langit, begitu juga situasi di sana. Jadi, dia tentu tidak tahu alasan Julian melakukan semua itu. Selain itu, informasi yang diperolehnya terlalu banyak hari ini sehingga sulit untuk dicerna. Wira pun benar-benar kebingungan sekarang. Biar ku jelaskan, pertama sudah pasti demi dirimu. Dia tahu kamu diincar oleh faksi alam, makanya memerintahkanku untuk membinasakan mereka. Aku tentu harus menaati perintahnya. Kedua bukan hanya untuk membantumu mengatasi krisis, tapi juga untuk menakuti yang lainnya. Julian punya status mulia, juga punya peran penting di pertarungan antara Sekte Langit dan Gunung. Meskipun semua orang yakin dia akan kalah, tidak ada yang ingin mengusiknya untuk sekarang. Lagi pula, pertarungan masih belum diadakan. Selain itu, kalau aku mengaku sebagai pembunuh, aku pasti akan dihukum berat, meskipun punya posisi istimewa di keluarga Triaji. Jadi, dia melakukan ini juga untuk melindungiku. Semua ini wajar, aku akan memberitahumu poin keempatnya nanti. Kita bahas dulu kondisi Julian yang kurang baik. Meskipun punya status tinggi, dia telah membunuh begitu banyak anggota Sekte Langit, jadi sudah pasti dikritik habis-habisan. Kamu pasti memahami situasinya sekarang, jelas Hasto. Wira mengangguk. Julian memang berstatus mulia, tetapi aturan di Sekte Langit sangat ketat. Mereka tidak diperbolehkan membunuh sesuka hati. Dari perkataan Hasto, Wira juga mengerti bahwa Sekte Langit bukanlah satu kesatuan yang benar-benar tak terpisahkan.
Hal semacam ini sebenarnya wajar. Asalkan ada manusia, pasti ada perselisihan. Baguslah jika kamu mengerti. Aku ingin memberitahumu bahwa situasi akan segera berubah. Ujar Hasto. Wira pun terkesiap mendengarnya. Berubah. Bab 1384. Apa maksudnya? Apakah akan terjadi perselisihan internal? Sepertinya kamu sudah bisa menebaknya. Sekte Langit dan Sekte Gunung mungkin akan memulai pertarungan berdarah seperti ribuan tahun lalu, ucap Hasto dengan ekspresi masam. Pertarungan seperti ini terlalu sadis dan menyedihkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan sama-sama menderita kerugian. Jika tidak, tidak akan ada perbedaan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung pada ribuan tahun lalu. Aku jelas-jelas menyerahkan kitab itu dengan sangat rahasia, seharusnya nggak ada yang tahu. Jadi, aku sendiri juga bingung kenapa bisa ketahuan, ujar Hasto. Masalah ini bagaikan batu besar yang menimpa dadanya, membuatnya merasa sesak napas. Dia tahu tindakan ini akan menempatkan Wira dalam bahaya sehingga sangat berhati-hati. Hasto awalnya ingin Wira diam-diam berlatih, lalu membinanya sampai tahap asterik. Setelah itu, dia akan diam-diam menyatukan Wira dengan Julian supaya hawa dingin di tubuh Julian bisa diredakan. Hasto jelas telah menyusun rencana dengan baik, bahkan sengaja pergi supaya tidak ada yang curiga. Di luar dugaan, tindakannya ini masih ketahuan. Hasto pun merasa bersalah pada Wira karena mendorongnya ke dunia yang tidak seharusnya diinjak olehnya. Wira, aku rasa ada pengkhianat di Sekte Langit. Aku sudah sangat berwaspada, tapi masih ada yang ingin membunuhmu. Kini, seluruh Sekte Langit belum tahu kamu berlatih teknik itu. Tapi, orang yang tahu sudah pasti nggak akan membiarkanmu hidup. Aku sedang berpikir, apa ini saatnya membawamu ke Sekte Langit supaya keluarga Triaji dan seluruh sekte tahu ada orang sepertimu. Tapi, hati manusia nggak bisa ditebak. Aku khawatir posisimu akan makin berbahaya, jelas Hasto yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Wira sangat penting untuk keselamatan Julian. Dia satu-satunya harapan supaya Julian bisa bertahan hidup. Hasto tentu tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Wira juga memahaminya. Meskipun Hasto bisa dibilang telah mencelakainya, Wira bisa memahami perasaannya. Tanpa Hasto, Wira sendiri tidak akan ragu-ragu kalau mengetahui cara untuk mengobati Julian. Bagaimanapun, hubungan mereka sangat baik. Tentunya, begitu mengetahui tentang teknik ganda, keraguan pun muncul di hati Wira. Julian adalah gadis baik-baik. Wira menyukainya, tetapi bukan mencintainya. Dia menganggap Julian sebagai adik sendiri. Itu sebabnya, perasaan Wira sungguh kacau sekarang. Kak Hasto, apa Julian aman di Sekte Langit? Tanya Wira. Yang paling penting untuk sekarang adalah keselamatan Julian. Ini yang paling dikhawatirkannya. Nggak bisa dibilang terjamin, tapi masih termasuk aman. Keluarga Triaji juga dalam bahaya. Banyak orang ingin merebut posisi keluarga pemimpin. Jadi, selama keluarga Triaji bisa bertahan, Julian tentu akan aman, jawab Hasto. Bab 1385. Hasto melanjutkan, meskipun keluarga Triaji adalah keluarga pemimpin, mereka nggak punya keturunan berbakat selama beberapa tahun ini. Perselisihan internal juga sangat parah. Semua pria keluarga Triaji sangat serakah. Julian adalah anak baik, juga muridku. Aku tentu berharap dia mendapatkan yang terbaik. Bahkan, aku ingin dia keluar dari Sekte Langit. Tapi, dengan statusnya itu, jelas nggak mudah baginya untuk keluar begitu saja. Selain itu, dia dihadapkan dengan dua masalah, yaitu fisik bulan dingin dan pertarungan Sekte Langit dengan Sekte Gunung. Jika berhasil melewati keduanya, aku akan membantunya membebaskan diri agar bisa hidup bebas. Sayangnya, ini bukan hal sepele. Wira bertanya dengan penasaran, bagaimana dengan wanita dari keluarga Barak itu? Dia seorang jenius. Hasto merenung sejenak, lalu mengangguk dan membalas, ya, Rosa memang berbakat sejak kecil. Tapi, Julian bilang Sekte Gunung mengutus orang untuk membunuhnya. Itu artinya, seharusnya ada masalah yang terjadi pada Rosa. Aku sedang menyelidikinya, hasilnya akan segera keluar. Wira mengangguk sambil bertanya lagi, Kak Hasto, kamu belum menyebutkan poin keempat tadi. Sudah boleh dilanjutkan belum? Hasto menarik napas dalam-dalam sebelum menyahut, poin keempat ini tergantung pilihanmu. Jika kamu menolak, sebaiknya poin keempat ini nggak dikatakan. Hasto menatap Wira dengan agak gugup. Dia khawatir Wira akan menolak. Sejujurnya Wira memang ingin menolak, tetapi Julian akan meninggal. Aku bersedia menolong Julian, tapi apa ada cara lain? Aku agak keberatan kalau berhubungan intim demi menyelamatkan wanita, ujar Wira. Hasto pun tersenyum mendengarnya. Dia menimpali, kalau begitu, kamu cari cara supaya bisa jatuh cinta pada Julian. Tapi, aku berani menjamin Julian mencintaimu. Kalau enggak, dia enggak mungkin melenyapkan faksi alam untukmu, juga enggak akan melakukan poin keempat itu, apalagi pulang dan membiarkan diri sendiri dikekang. Wira menghela napas. Dia tentu tahu Julian memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi, sesudah mempertimbangkan dengan serius, Wira akhirnya berucap, baiklah, aku setuju.
Hasto langsung merasa gembira. Dia tergelak dan berkata, sudah kubilang, aku nggak mungkin salah menilai orang. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku menunggumu di sini juga karena instruksi Julian. Wira termangu sesaat sebelum bertanya, menungguku. Kenapa? Hasto mengangguk sambil menjawab, kamu masih terlalu lemah sekarang. Jadi, aku punya 3 bulan untuk membantumu meningkatkan kemampuan. Setidaknya, kamu bisa mencapai tahap Asterik. Hasto menjulurkan 3 jari tangannya, membuat Wira tercengang. 3 bulan, secepat itu, dia bisa mencapai tahap Asterik hanya dalam 3 bulan. Bab 1386. Ini, terlalu hebat. Setelah mencapai tahap Asterik, kamu baru bisa membantu Julian. Aku akan memberimu pelatihan keras selama 3 bulan ini. Percayalah, hanya dalam 3 bulan, kamu akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ucap Hasto dengan penuh percaya diri. Dia sangat yakin dengan kemampuan sendiri, juga kemampuan Wira. 3 bulan, kenapa harus 3 bulan? Tanya Wira dengan agak heran. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi setelah 3 bulan ini. Aku belum bisa memberitahumu sekarang. Sebenarnya, sebagian besar yang kukatakan hari ini adalah pesan dari Julian. Dia ingin memberitahumu secara langsung, tapi nggak punya kesempatan. Dia harus kembali ke Sekte Langit untuk menunda waktu. Julian menyuruhku untuk membiarkanmu memilih. Kalau kamu bersedia membantunya, aku harus membantumu meningkatkan kekuatan dalam 3 bulan. Tapi kalau kamu menolak, dia juga nggak akan membencimu. Aku pun akan langsung kembali ke sisinya, sementara dia akan mengurus sisanya. Bahkan, dia mungkin akan memilih untuk mati karena cuma ini yang bisa menjamin keselamatanmu. Keberadaanmu mungkin akan mendatangkan perubahan untuk Julian. Tapi setelah dia mati, semua perubahan itu nggak ada gunanya lagi. Kalaupun berhasil menguasai teknik matahari besar yang tak tertandingi, kamu nggak punya sistem latihan yang nyata sehingga nggak akan bisa menjadi ahli bela diri sejati. Itu sebabnya, mereka nggak perlu khawatir dengan eksistensimu. Jadi, sekarang kamu sudah mengerti kalau Julian benar-benar menyukaimu, kan? Sahut Hasto. Hasto menghela napas. Dia masih ingat ucapan Julian pada malam itu, setelah mereka membunuh semua orang di sini. Guru, bantu aku beritahu Wira, aku nggak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Tapi, aku memang punya perasaan untuknya. Kalau bisa, aku tentu berharap dia bersedia membantuku. Tapi kalau dia menolak, aku tetap akan melindunginya. Sekarang hanya tersisa 3 bulan. Aku harap dia bisa menjadi makin kuat dalam 3 bulan ini. Aku rela menggunakan nyawaku untuk menjamin keselamatannya. Ucapan Julian ini terus bergema di benak Hasto. Itu sebabnya, Hasto merasa sangat senang setelah Wira menyetujuinya. Saat ini, di sebuah gunung yang tersembunyi, tampak sebuah pintu masuk khusus. Begitu masuk, bagian dalamnya pun terlihat luas. Tempat ini seperti kota dengan berbagai bangunan besar. Terlihat beberapa sosok duduk di bagian tengah. Masing-masing memperlihatkan ekspresi penuh wibawa. Jelas, mereka semua memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Di kursi utama, tampak seorang pria parubaya. Wajahnya agak mirip dengan Julian. Dia tidak lain adalah ayahnya Julian, kepala keluarga Triaji, pemimpin Sekte Langit. Julian, kamu sendiri yang mengaku telah membantai faksi alam. Tapi, kami semua sangat ingin tahu alasanmu melakukan semua itu, ucap pria itu. Sebagai seorang ayah, dia tentu merasa tidak tega karena harus menginterogasi putrinya seperti ini. Apalagi, putrinya mengidap penyakit langka. Sayangnya, dia tidak memiliki pilihan lain karena dirinya adalah pemimpin Sekte Langit. Dia harus bersikap tegas kepada siapapun. Julian yang berdiri di bawah pun tampak berekspresi datar. Tidak ada lagi senyuman seperti biasanya, yang ada hanya aura dingin. Bab 1387. Mereka pantas mati, ucap Julian segera. Begitu mendengarnya, orang-orang sontak terkesiap. Lancang sekali, Julian, jangan kira kamu bisa membunuh orang sesuka hati hanya karena kamu ini wanita suci Sekte Langit. Benar, pantas mati apanya, mereka adalah anggota Sekte Langit. Kamu malah membunuh mereka tanpa alasan. Jika masalah ini tersebar, bagaimana reputasi Sekte Langit? Benar, kamu seharusnya menoleransi semua anggota sekte, bukannya membantai mereka semua. Apa maksudmu ini? Orang-orang yang duduk di bawah sibuk mengkritik dengan geram. Sementara itu, Julian pun berujar dengan tidak acuh, mereka telah bersikap kurang ajar padaku. Sebagai wanita suci sekte, aku berhak untuk membunuh mereka. Bersikap kurang ajar, bagaimana maksudnya? Tanya orang-orang langsung. Juna, kepala keluarga Triaji, pun tertegun sesaat mendengarnya. Kemudian, dia menyahut, Julian, ceritakan apa yang terjadi. Julian menceritakan apa yang terjadi, tetapi semua itu tentu hanya tipuan. Faksi alam bukan hanya ingin membunuh orang, tetapi juga berniat jahat padanya. Pemimpin muda faksi alam bahkan ingin menodainya waktu itu. Itu sebabnya, Julian terpaksa membunuh mereka semua. Dari semua ucapan Julian, hanya satu kalimat yang benar, yaitu mereka pantas mati. Benar, mereka memang pantas mati karena mencoba membunuh Wira.
Julian tidak akan membiarkan orang seperti ini hidup. Aku mengenal baik faksi alam. Pemimpinnya sangat ramah, begitu juga dengan anggotanya. Julian sontak menyela, jadi, maksudmu aku sedang berbohong. Aku wanita suci Sekte Langit, apa mungkin mempertaruhkan reputasiku untuk hal semacam ini? Sikap Julian tampak tegas. Ekspresi orang-orang tampak masam mendengarnya, tetapi mereka masih tidak terlalu percaya. Bagaimanapun, ucapan Julian terdengar konyol. Kalaupun pemimpin faksi alam memang berniat jahat padamu, kamu bisa melaporkannya agar dia dihukum. Kenapa harus membunuhnya? Selain itu, kenapa kamu membinasakan seluruh faksi? Masa membunuh seorang saja nggak cukup untuk meredakan amarahmu? Orang-orang lanjut menginterogasi. Julian tentu tahu apa yang mereka pikirkan, jadi sudah membuat persiapan. Memang nggak bisa, semua orang di faksi alam adalah penjahat. Aku membantai mereka juga demi kebaikan Sekte Langit. Julian masih berbicara omong kosong. Lagi pula, mereka semua sudah mati sehingga tidak ada yang bisa bersaksi. Orang-orang ini hanya bisa mempercayainya. Namun, seseorang tiba-tiba bertanya, memangnya kamu sanggup membunuh mereka semua sendirian? Kamu baru mencapai asterik awal, sedangkan pemimpin faksi alam mencapai asterik puncak. Julian, bicaralah yang jujur. Julian telah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Dia bergegas mengeluarkan senapan, lalu menatap pria parubaya yang bertanya itu. Tuan, senapan ini sangat hebat. Kamu harus berhati-hati. Meskipun sudah mencapai asterik menengah, kamu belum tentu bisa mengadang serangannya, ujar Julian. Pria itu pun tertegun sejenak. Sementara itu, Julian langsung menarik pelatuk dan menembakkannya ke arah pria itu. Pria itu awalnya tidak peduli karena mengira itu hanya serangan biasa. Akan tetapi, saat berikutnya, ekspresinya sontak berubah drastis.